Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Lause, aku keluarin koper dulu ya. Oke, Lause. Flashback. Setia. Siap. Kita kayaknya nggak bisa ikut deh. Hah? Ini kan. Loh? Ingat nggak perjalanan kita selanjutnya? Ayo Lause, Yuk. Oh ya Lause, checklist. Oh iya, Lause. Catatan. Wih. Coba ya, dilihat dulu ya catatanku. Kacamata, Cek, baju renang, cek, baju tidur, cek. celana santai, celana pendek, celana Cek, kumo, baju cek, kumo, cek, orange, cek, kaki, sampo, cek, semua. cek. Nggak ada yang Cek. ketinggalan lagi ya Lause. Eits. Tunggu dulu, Lause. Ada satu Lause yang belum. Apaan ya? Ayo, apa Lause? Catatanku kayaknya udah nggak ada deh. Nah, Iya, tiket. tiket. Nggak ada tiket, kita nggak berangkat Lause. Iya, Lause. Ayo Lause, berarti sudah ya. Ayo kita kemon. Yuk. Asik, jalan-jalan. Wah, Lause, aku nggak nyangka ya kita bisa ikut dalam perjalanan yang fantastik ini. Betul sekali, ternyata menjadi murid Tuhan Yesus itu fantastik sekali. Lause, aku jadi nggak sabaran loh mau nyusul Lause, Vivi, dan Koroni. Iya. Tadinya mereka ngajak berangkat barengan, malah kita ditinggalin. Tapi nggak apa, Iya. jadi kita bisa berangkat berdua ya. Oke, iya Lause. Aku semangat banget Lause, apalagi setelah melihat perjalanan pelayanan Pak Paulus, yaitu murid Tuhan yang memberikan hidupnya bagi Kristus. Betul. Tapi kalau diingat-ingat ya, sampai sekarang ini kita masih tetap semangat, itu kenapa? Ya, karena Allah sudah mengundang kita semua dan kita sudah terima undangan Allah untuk menjadi murid Kristus.
Ya udah anak-anak, ayo kita naikin pujian, jadikanku murid Kristus. Nah, pujian ini sebagai pengingat bahwa hidup kita untuk Tuhan yaitu menjadi murid Kristus. Betul. Anak-anak pasti sudah hafal kan? Karena lagu ini udah sering kita dengarkan untuk beberapa minggu ini ya, Los. Iya, Loswe. Are you ready? 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 Yes! Nggak kompak, Los. Sekali Sekali lagi lagi. ya. Are you ready, anak-anak? Ready? Ready? Yes! Yes! Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku muridmu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku muridmu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Yeay! Anak-anak, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk semuanya lipatkan tangan, tutupkan mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan Engkau begitu baik. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk papa, mama, keluarga, teman-teman yang boleh ada bersama dengan kami. Kami berterima kasih untuk makanan, minuman yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan ampunilah kami ya Tuhan kalau kami sering sekali lupa untuk menjadi murid Tuhan yang mengikuti jejak kaki Tuhan, yang melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk undangan ibadah ini. Kami mau beribadah bersama. Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
pas aku saat teduh, aku ada baca satu ayat. Nah, ayat itu tuh ditulis oleh Bapak Paulus untuk jemaat Filipi. Bunyinya, karena bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Wah, benar-benar terharu sekali ya. If tahu nggak? Bapak Paulus itu benar-benar merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menyerahkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Bahkan dia katakan apa? Kalau mati adalah keuntungan. Karena apa, If tahu nggak? Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang sangat ia kasihi. Iya Lause, aku tuh pas baca itu aku terharu sekali sampai nangis Lause. Jadi mengingatkan aku lagi hidup aku itu untuk Tuhan Yesus. Betul sekali. If tahu nggak ya? Bapak Paulus itu ya, kalau mengikuti Tuhan itu dia bukan ikut-ikutan loh. Enggak ikut-ikutan loh, bukan karena papa mamanya ikut Tuhan, bukan juga karena saudaranya ikut Tuhan. Apa karena terpaksa Lause? Nih, enggak terpaksa juga. Apa karena dikasih hadiah Lause? Tidak juga. If tahu nggak kenapa? Kenapa sih Lause? Ya tadi, karena Bapak Paulus merasakan cinta Tuhan yang besar sekali dalam hidupnya, sehingga dia mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. If ada satu pujian nih yang mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus ini. Kita ajak anak-anak nyanyi yuk. Anak-anak pasti tahu dia lagu ini dan pasti sudah mungkin bisa ikutin nyanyi ya lagu ini ya. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Ikut Tuhan dan jalan serta Yesus. adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ayo anak-anak, sekarang sama-sama dengan Lause kita mau jalan mengikut Tuhan Yesus dalam suka dan duka. Jalan untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi anak-anaknya, sama Lause kita mau jalan dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Memang benar ya, kalau untuk percaya dengan Tuhan itu harus dari hati kita sendiri loh Sewe.
nggak bisa karena orang lain, tapi karena kita cinta dengan Tuhan. Betul, dan kita semua harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah tahu nggak kita belajar kebenaran firman Tuhan dari mana? Mas If? Kasih tahu Lause. Kasih tahu? Ayo, dari mana anak-anak kita belajar kebenaran firman Tuhan? Dari Alkitab. Kita mau naikin pujian ini, mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjalanan Fantastic Story kita hari ini ya. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Ban, kamu udah siap belum? Halo teman-teman, maaf aku baru bangun nih. Sebentar ya, aku mandi dulu. Oke, jangan lama-lama ya. Nanti kita terlambat lagi nih. Enggak kok, enggak pakai lama. Cuma 5 menit, 10 menit deh. Oke, Sebentar ya. Lola, Bon masih suka pinjem PR kamu nggak? Enggak, kami ngerjain PR sama-sama. Kalau Bonbon tidak bisa, aku coba ajarin supaya Bonbon juga bisa mengerjakan sendiri. Wah, kamu teman yang baik ya Lola. A few minutes later. Tada, aku udah selesai mandi, makan, beresin kamar. Aku udah siap nih. Wah, Bonbon, kamu keren hari ini. Nggak pakai terlambat. Yeay! Ayo Bon dan teman-teman semua di rumah, kita mulai ya Fantastic Stories kita hari ini. Pasti seru. Lase Ita. Lase Vivi. Gimana nih Lase? Udah siap? Ya gitu deh, coba lihat dulu. Oh. Udah siap sih, cuman Lase lihat dulu. Oke nggak pertanyaannya? Bentar ya, aku perhatiin dulu ya. Semoga anak-anak happy ya Ustaz ini ya. Iya. Oke. Pasti deh, Lase aja seneng nih. Lase Ita pasti seneng nih kalau ikut kuis ini. Buka aja Lase. Oke, yuk. Sip. Halo anak-anak. Jumpa lagi sama Lase Vivi Dan Lase Ita. Iya, Lase seneng banget hari ini ketemu sama anak-anak lagi. Kita bersyukur sudah beberapa minggu ini kita mengikuti Fantastic Kids Online. Tentu anak-anak makin kenal dengan Lase Vivi, dengan Lase Ita, karena kita sama-sama belajar Fantastic Story. Betul Lase Ita aja seneng banget dan menunggu-nunggu nih mau mendengarkan Fantastic Story. Tapi
hari ini ada yang beda kan Lause? Iya, hari ini ada sesuatu yang berbeda dengan Fantastic Story kita. Kita semua mau mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dengan kuis. Wah, kuis. Sebentar Lause. Kuis ini berarti susah ya? Enggak. Masa sih? Iya. Oh, tapi kuisnya pasti menyenangkan ya Lause? Betul. Iya, kuisnya nggak susah kok anak-anak, tenang aja. Kalian hanya perlu menyiapkan selembar kertas. Nah, ayo sekarang ambil kertasnya, 1 lembar saja kertasnya untuk menulis jawaban kuisnya. Jangan lupa pulpennya. Oh iya betul, pulpennya juga. Dan untuk anak TK, papa mama boleh membantu anak-anak untuk menyiapkan kertasnya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Jangan lupa pulpennya atau pensil untuk menulis. Oke. Sambil tunggu Lause, kita hitung yuk. Hitung sambil mereka ngambil kertas nih, Sa. Wah, cepat-cepat ya ambil kertasnya. Lause hitung sampai 5, kertasnya sudah harus siap bersama pulpennya. Oke, Lause, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, sudah siap? Harus siap dong, Lause. Ayo, Sa. Kok jadi Lause Ita yang seneng banget nih? Aduh. Gregetan udah mau mulai. Deg-degan. Ayo, kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Start now. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Siapa nama seseorang yang benci terhadap Tuhan Yesus? Tapinya kemudian dia menjadi murid Tuhan. Ayo, siapa yang tadinya membenci Tuhan Yesus, tapi kemudian dia menjadi murid Tuhan? Ayo. Kita hitung ya. Langsung hitung sampai 3. Anak-anak tulis jawabannya. 1, 2, 3. Sudah tulis? Sudah tulis jawabannya? Sudah belum ya, Lause? Kita lanjut yuk. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama murid Tuhan yang mendoakan Saulus ketika dia baru bertobat? Siapa nama murid Tuhan yang mendoakan Saulus ketika dia baru bertobat dan ketika dia didoakan matanya jadi terbuka? Wah, sehitung lagi ya sampai 3. Siap? Ayo siap-siap tulis jawabannya. 1, 2, 3. Wah, semoga sudah selesai nulisnya, Lause. Iya, lanjut ya. Pertanyaan nomor 3. Siapa nama murid yang dilepaskan dari penjara dengan dituntun oleh malaikat Tuhan? Ulang lagi ya. Siapa nama murid Tuhan yang dilepaskan dari penjara dengan dituntun oleh malaikat Tuhan? Ingat ceritanya. Siapa yang lepas dari penjara, yang mengikut malaikat ya, jalan kemana ya? Aduh, nanti ketahuan deh jawabannya. Hitung dulu Lause. 1, 2, 3. Ayo, sudah ditulis. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama teman Paulus yang diutus dan didoakan oleh jemaat Antioquia untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Siapa teman Bapak Paulus yang bersama-sama melayani untuk bangsa yang lain, didoakan sama jemaat Antioquia? Ayo, siapa ya? Langsung hitung ya. 1, 2, 3. Sudah. Lanjut ya. Udah makin deg-degan ya, Lause. Iya. Jadi Lause kayaknya yang ngikutin kuis ini. Ikut deg-degan sekali. Lanjut ya. Siapa nama teman perjalanan Paulus yang kedua setelah berpisah dengan Barnabas? Siapa nama teman Paulus yang kedua yang bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam perjalanan setelah berpisah dengan Barnabas? Ini cluenya waktu itu kalau nggak salah mereka dimasukkan ke
Dimasukin penjara sama-sama. Oh iya betul. Iya, Terus terus mereka abis itu ada yang oh iya ada yang goyang gitu kan. Aduh udah Itu jelas Lause. banget. Oh iya iya itu. 1, 2, 3. Sudah. Harusnya ngerti ya jawabannya Iya, Lause. Udah gampang udah langsung banget. gitu. Iya betul. Lanjut Oke. Lause. Udah pertanyaan terakhir. Gimana ini Lause? Masih mau lanjut kuis nih rasanya. Aduh. Tapi udah pertanyaan yang terakhir loh anak-anak. Coba ya, simak baik-baik. Siapa nama anak muda yang pemalu dan penakut tetapi menjadi teman perjalanan dari Bapak Paulus? Seorang muda pemalu, penakut, tapi menjadi teman Bapak Paulus untuk memberitakan Injil. Ini kan tadinya penakut terus jadi apa ya Lause? Berani. Ya, pasti ingat kalau udah berani ingat ya. Sudah Siapa? dong. Kita Sudah hitung tulis. dulu. Hitung dulu Lause. Hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. Aduh. Masih ada lagi ya Lause? 10 pertanyaan lagi loh. Nggak ada Lause, ini udah habis. Anak-anak, jangan lupa habis ini siapkan kertasnya, foto bersama dengan kertas itu, kertas jawaban kalian. Jangan lupa untuk di post di story atau di feed Instagram Papa Mama. Jangan lupa tag @kids.gky-greenfield. Kids ya, bukan kids. Kids anak ya Lause ya. Nah, ada satu lagi nih Lause. Apaan tuh Lause? Kuisnya sudah selesai. Tapi ada sesuatu lagi yang penting. Apa itu ya? Nah, anak-anak, sepanjang bulan Agustus ini kita sedang melakukan satu proyek yang besar. Proyeknya adalah membuat hai. Ini bentuknya kayak apa? Kayak apa ya? Kayak apa Lause? Kayak Kasih tahu Lause. Bukan ya? Wah, ini Iya. apa Lause? Digoyang dulu Lause. Apaan tuh? Wah, ada isinya. Ada bolongannya di atas Lause. Apa itu? Wah, ini adalah celengan misi. Nah, sepanjang bulan Agustus kita sudah melakukan satu proyek yang akan kita persembahkan, kita dedikasikan untuk pelayanan di gereja kita. Nah, jadi hari ini adalah waktunya kita membuka celengan kita supaya nanti kita bisa hitung sama-sama. Habis dihitung, diapain Lause? Setelah dibuka celengannya, kemudian dihitung ada berapa isi celengannya, anak-anak bisa minta papa mama tolong transfer dong. Nah, isi celengannya, uangnya ada berapa jumlahnya, ditransfer ke sini nih, di nomor rekening yang ada di bawah ini. Semua infonya di sini ya, sama beritanya juga apa, semua ada di sini. Oke? Betul. Nah, kita kumpulkan semua persembahan kita ini untuk sungguh-sungguh dipersembahkan. Nah, di gereja kita ada satu pelayanan yang didedikasikan untuk pelayanan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nanti kita akan berikan, kita persembahkan, dikumpulkan supaya nanti menjadi satu bagian supaya mendukung pelayanan ini, mendukung pelayanan supaya makin banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan oleh GKI Greenfield. Tuh Lause dan anak-anak jangan khawatir kalau isinya cuma sedikit. Aduh, kok cuma sedikit? Jangan khawatir. Tuhan tidak melihat persembahan kita banyak ataupun sedikit. Tidak apa-apa. Yang penting kita rela memberikannya. Itu yang paling penting. Pokoknya latihan taat melakukan firman Tuhan dan berbagian untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan misi. Ya. Oke Lause, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Mau cerita dong Lause. Kita mau fantastic story ya Lause. Fantastic story dong. Anak-anak pasti udah menunggu-nunggu nih Iya mau fantastic dong. story. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya, supaya kita bisa siap, hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Simpan dulu Lause. Oh, oke. Simpan celengannya. Yuk, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan setiap minggu kami bisa mendengarkan firman. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan untuk pelayanan misi di gereja kami. Tuhan yang tolong supaya apa yang kami berikan ini sungguh-sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya hati kami siap untuk mendengarkan dan kami bisa mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk, Loseita dan anak-anak, kita mulai fantastic story kita hari ini. Aku nggak bawa kitab, Lose. Tunggu ya, aku ambil dulu ya. Sebentar, Lose. Aku bawa. Dadeng. Ini Lose Vivi mau pakai kan? Baik banget sih Loseita ini. Sebentar, anak-anak di rumah juga jangan lupa siapkan Alkitabnya, oke? Betul. Yuk anak-anak, kita mau buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kita mau baca 2 ayat saja. Ayat yang ke-30 dan 31. Nah, Sofi bacain ya untuk kita semua. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Wah, Lause Vivi, kalau sekilas membaca apa yang Lause Vivi baca tadi, ayat 30 sampai 31 ya, kedengarannya seperti Rasul Paulus sedang dalam keadaan yang baik-baik saja ya, Lause. Kedengarannya memang begitu ya, Loseita. Bapak Paulus ini dia berada di dalam satu kondisi yang baik begitu. Dia sewa rumah, dia tinggal di situ, lalu dia mengajar orang-orang yang datang tentang Tuhan. Dia terus mengajarkan tentang Tuhan Yesus, mengajar tentang Tuhan Yesus secara terus-menerus. Wah, sepintas memang terdengarnya baik-baik saja ya. Tapi kalau Loseita nih baca yang sebelum-sebelumnya tuh, yang di kisah-kisah sebelumnya, kok sepertinya Bapak Paulus ini sedang ada dalam persidangan ya. Dan kalau ada di persidangan berarti sedang tidak baik-baik saja dong. Coba ya kita pikir-pikir seperti orang yang ketahuan mencuri, kemudian dia ditangkap, dibawa ke persidangan untuk diadili, dan kalau terbukti bersalah maka akan dibawa ke penjara. Nah, apakah seperti itu juga yang terjadi kepada Rasul Paulus? Betul sih, Loseita. Memang kelihatannya baik-baik saja, tapi Bapak Paulus pada waktu itu berada di dalam kota ini sebagai seorang tahanan. Bapak Paulus itu memang mengalami banyak sekali kejadian sebelum sampai di kota Roma ini. Dia mengalami banyak sekali rintangan, sampai-sampai sekalipun dia tidak bersalah, tapi dia dianggap bersalah. Makanya dia dibawa ke Roma ini sebagai seorang tahanan. Wah, Rasul Paulus ini benar-benar murid yang setia ya, Lause ya. Dia dahulu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, tapi kemudian menjadi percaya Tuhan, dan juga adalah seorang penganiaya jemaat, tapi kemudian menjadi orang yang melayani jemaat ya, Lause ya. Iya, keren sekali. Dan di dalam pelayanan yang dia lakukan itu, anak-anak ingat kan, Bapak Paulus mengalami banyak sekali tantangan. Waktu dia melayani ke kota-kota, kadang-kadang dia ditolak, kadang-kadang orang mengancam dia, kadang-kadang dia juga dimasukkan ke dalam penjara, kadang-kadang dia disiksa. Bahkan di dalam sepanjang kisah para rasul ini, dia mengalami banyak kondisi karam kapal. Banyak sekali Lause yang membuat dia itu bisa saja meninggalkan pelayanan, tapi dia setia mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Wow, fantastik ya anak-anak. Sampai cerita hari ini ya, Lause, kita melihat bagaimana
Rasul Paulus yang adalah seorang tahanan, tapi dia tetap fokus mengabarkan Injil sampai ke kota Roma ya. Betul. Coba Lause, Ita tadi ada baca di Kisah Para Rasul 28 ayat 15 ya. Oh iya, yang ini. Di situ dikatakan ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Wah, itu maksudnya apa ya? Maksudnya maksudnya? Iya, jadi Bapak Paulus ini sekalipun dia mengalami begitu banyak rintangan di dalam pelayanannya, Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Bapak Paulus kuat sekalipun menghadapi banyak tantangan karena dia fokus kepada Tuhan yang memberikan pesan penting kepadanya. Harus ingatkan, Tuhan memberikan pesan khusus kepada Bapak Paulus. Bapak Paulus ini akan menjadi seorang murid Tuhan yang melayani dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Yahudi. Makanya dia pergi seperti perintah Tuhan, pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Oh, itu pesan yang diberikan Tuhan Yesus waktu pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan Yesus kan. Waktu itu yang Rasul Paulus melihat sinar yang sangat terang itu ya, dia buta. Oh, wah, luar biasa ya. Sekalipun Rasul Paulus mengabarkan Injil, ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Rasul Paulus tidak menyerah loh. Betul kan ya? Iya, Rasul Paulus tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya akan terus menyertainya, dan dia tetap setia sampai akhir meskipun pelayanannya banyak penderitaan, banyak susah, dan banyak banyak yang gitu ya. banyak tantangan. Wah, saya sendiri kalau ngalamin kayak Bapak Paulus mungkin ya bisa saja saya tidak tahan, tapi Tuhan benar-benar menolong. Dengan tugas yang khusus itu Bapak Paulus juga fokus, dia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan sepanjang hidup Bapak Paulus, dia benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Wah, saya ingat tuh Lause, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan dia mengatakan kalau hidup bagiku adalah Kristus. Kalau aku mati, itu adalah keuntungan. Artinya kalau Bapak Paulus hidup, dia akan terus mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi sekalipun misalnya di dalam pelayanan itu kemudian dia mati, wah, dia akan tetap bersuka cita karena dia berjumpa dengan Tuhan yang dia layani. Puji Tuhan ya Lause ya. Keren ya Lause. Aduh, kagum sekali dengan Bapak Paulus ini. Nah, Lause Ita dan anak-anak, saya ingat satu anak Tuhan juga yang fokus hidupnya hanya kepada Kristus. Dia setia kepada Tuhan Yesus. Namanya Asam. Asam ini tinggal di India. Dia adalah seorang yang tinggal di sebuah desa dan hidup di abad 19. Nah, di zaman-zaman itu ada kepala suku yang tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, utamanya keluarga Asam ini. Akhirnya mereka membawa Asam dan keluarganya, mereka mau supaya Asam ini menyangkal Tuhan. Waktu itu keluarga Asam diancam untuk dibunuh. Asam mungkin pada waktu itu mengalami takut. Tapi ketika orang-orang bertanya, apakah kamu mau meninggalkan Tuhan? Apakah kamu menyangkal imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus? Asam mengatakan begini, aku mengikuti Yesus, ini adalah keputusanku. I have decided to follow Jesus. Nah, Rosita tahu nggak? Waktu itu Asam melihat dengan matanya sendiri keluarganya satu persatu dibunuh dan mati. Tapi Asam terus mengatakan bahwa aku tetap ikut walaupun sendiri. Sampai pada akhirnya giliran Asam yang mendapatkan giliran untuk dibunuh juga. Sebelum momen itu, sebelum peristiwa itu, Asam mengatakan, the cross before me, the world behind me. Salib ada di depanku dan dunia ada di belakangku. Aduh, Rosita, rasanya membayangkan kisah hidup anak Tuhan ini sangat bikin hati gimana gitu. Dan ini kisah Asam ini adalah contoh yang nyata ya buat kita. Iya. Sepertinya kalau kita
mendengar kisah Asam ini, kita berpikir bahwa Asam mungkin kalah dengan orang-orang yang memintanya untuk menyangkal iman. Tapi sebenarnya Asam dan keluarganya ini adalah pemenang. Mereka menang untuk menceritakan Tuhan Yesus, meskipun resikonya adalah mereka mati. Dan mereka juga menang karena mereka mempertahankan iman kepada Yesus. Nah, anak-anak tahu nggak? Ternyata dengan keteguhan iman Asam dan keluarganya ini, kepala suku dan penduduk desa itu akhirnya percaya kepada Yesus. Ya, dan mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Wah, ternyata Asam ini menjadi salah satu contoh murid yang setia ya, Lause ya, dan hidup bagi Kristus. Wah, Lause jadi merinding. Ternyata ada kisah yang seperti ini ya, Lause ya. Iya. Dan masih banyak lagi loh sebenarnya kisah anak Tuhan yang benar-benar mempertahankan imannya hidup bagi Kristus. Nah, anak-anak, sepanjang minggu ini kita terus belajar bagaimana menjadi murid Tuhan. Kita terus belajar bagaimana menjadi murid yang setia kepada Tuhan. Betul, Lause. Sepanjang bulan ini, dari setiap kisah Fantastic Stories itu, kita belajar bagaimana menjadi murid yang taat, murid yang berani, murid yang percaya, dan juga murid yang mempersembahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seita, ya, setiap minggu kita selalu membuka ibadah kita dengan satu undangan dari Tuhan, undangan yang sangat fantastik untuk menjadi murid Tuhan. Bahkan setiap kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita selalu menaikkan satu pujian yang keren sekali, yang mengingatkan kita bahwa ada satu Alkitab yang adalah surat cinta dari Tuhan. Jadi adalah satu bagian yang kita terima dari Tuhan, satu panggilan yang agung daripada Tuhan, supaya kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menjadi murid Tuhan ya, menjadi orang-orang yang mau bersaksi tentang Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Betul. Dan Lause juga sangat mendorong anak-anak untuk terus giat berlatih bagaimana sih bersaksi kepada orang-orang. Tapi ingat, yang paling penting adalah bagaimana kita hidup menjadi murid yang mempersembahkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Lause pikir-pikir caranya mungkin bisa dengan mengikuti ibadah setiap minggu ya, Lause, dengan setia, terus kita mengikuti ibadah, juga dengan tekun membaca firman Tuhan. Supaya apa, Lause? Supaya kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Waktu ikut ibadah kita juga ikutnya dengan sungguh-sungguh ya, Lause. Ya, kita juga mau mempersiapkan hati dengan baik, berpakaian sopan karena kita berhadapan dengan Tuhan, dan kita juga terus mau belajar berlatih di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita renungkan firman yang menjadi pedoman dan dasar di dalam kehidupan kita. Lause Ita, saya pengen mengajak kita semua nih untuk ingat bagaimana kita mengikut Tuhan. Yuk, Lause Ita dan anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri dengan hati yang teduh, dengan komitmen di dalam diri kita masing-masing. Kita mau menyatakan, aku mau menjadi murid Tuhan yang mengikut Tuhan dengan setia di dalam kehidupanku. Lause Vivi mengajak kita semuanya untuk menaikkan pujian mengikut Yesus keputusanku sebagai doa kita, sebagai komitmen kita untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan, kami menaikkan pujian kami sebagai komitmen di hadapan-Mu. Kami mau mengikut Tuhan. Walaupun susah, walaupun senang, kami mau ikut Tuhan.
Bantu kami untuk fokus di dalam hidup kami, untuk terus belajar terhadap firman Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami yang menuntun hidup kami. Walaupun kami menghadapi keadaan yang susah, ketika mengikut Tuhan, kami mau berkomitmen, mau sungguh-sungguh percaya, mau menjadi murid Tuhan yang berani, mau menjadi murid Tuhan yang taat, yang percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus ingatkan kami ketika kami lupa melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk terus menjadi murid-murid Tuhan yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terus jadi murid yang setia ya anak-anak, karena kita adalah Fantastic Kids. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wah, seru ya perjalanan Bapak Paulus. Walaupun susah, tapi Bapak Paulus tidak menyerah dan tetap setia mengajar banyak orang tentang Tuhan Yesus. Iya, sebab Tuhan Yesus yang menolong Bapak Paulus. Kemanapun Bapak Paulus pergi, di situ Injil diberitakan. Dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Tuhan Yesus memang hebat. Iya, aku juga merasa bersyukur punya teman seperti kalian. Kalian seperti Bapak Paulus yang baik, suka menolong, dan mengajak aku untuk ikut Fantastic Stories ini setiap minggu. Sehingga aku bisa menjadi murid Tuhan Yesus seperti kalian. Puji Tuhan, kami juga bersyukur bisa menjadi murid Tuhan Yesus dan bisa mengajak kamu juga menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kata Lause itu berarti kita sudah menjadi saksi Tuhan, sehingga bisa membawa teman-teman kita juga menjadi murid Tuhan Yesus. Yeay! Sekarang kita semua sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah juga mau kan menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau begitu, minggu depan kita ketemu lagi ya di Fantastic Stories yang lebih seru lagi. Dadah! Wah, Lauswe bener kan? Cerita tentang Rasul Paulus sangat menarik sekali, fantastik sekali. Iya, sungguh menakjubkan ya, sangat menakjubkan. Bapak Paulus bisa dengan setia, tetap setia untuk menceritakan tentang Kristus, walaupun ya jalanannya itu penuh dengan bahaya. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang Bapak Paulus hadapi, tapi dia tetap dengan setia loh menceritakan tentang Kristus. Mas Wih jadi inget. Ya, ada pujian yang sama kayak itu kan, yang menceritakan tentang jalan serta Yesus walaupun banyak bahaya, tapi Tuhan Yesus memberikan janji. Ada janji yang manis yang Kristus berikan untuk kita, bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai kita. Kita tidak akan ditinggalkan. Yuk langsung ajak anak-anak yuk. Yuk. Anak-anak yuk kita akan pujian, Ku Ikut Yesus, dan janji yang manis. Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ya di sisiku. Ikut Yesus, ku
mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Ya. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya. Badai topan awan telah merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Ya. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Ya. Yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Ya. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Ya. If dan anak-anak di rumah, kita harus terus menceritakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Terus-menerus menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Bapak Paulus yang terus-menerus menceritakan tentang Kristus. Betul sekali Lause. Seperti pujian kita di Alkitab buku terindah. Kita ini adalah surat cinta dari Tuhan. Artinya kita harus terus bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetap bersaksi tentang kasih yang sangat besar dan telah menyelamatkan kita. Ayo anak-anak, sama-sama berjuangnya sama Lause. Lause jadi murid Tuhan, anak-anak juga jadi murid Tuhan. Kita semua belajar untuk hidup bagi Kristus. Benar sekali, kita sama-sama mau belajar untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Yuk anak-anak, Nasue akan undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat pujian kita bagi Allah yang sumber berkat itu. Allah Bapa yang sudah mengundang kita, yang sudah memanggil setiap kita dan memberikan kita tugas untuk menjadi murid-Nya yang setia. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Mari anak-anak, kita tutup ini dengan doa. Pejamkan mata dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami Tuhan terus supaya bisa hidup untuk Kamu Kristus seperti Bapak Paulus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Jangan lupa ya, mengerjakan proyek bersama Papa Mama. Seru banget ya teman-teman. Fantastic Stories setiap minggu. Halo Roni, kamu lagi ngapain? Halo Timo, aku lagi baca buku Fantastic Stories nih. Ini buku yang keren. Cerita perjalanan murid-murid Tuhan Yesus yang seru sekali. Wah, aku juga mau dong ikutan baca Fantastic Stories. Boleh dong. Ini buku yang boleh dibaca siapa saja. Ingat ya, bacanya dengan setia. Ini bukunya untuk kamu. Jangan lupa dibaca dengan setia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.